Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adikku, seluruh umat di Paroki Santo Yosef Mteri dan Stasi Santo Tomas Sayegan yang berbahagia, dan seluruh umat semuanya, pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 kita kembali dikuatkan oleh sabda Tuhan dari Injil Matius bab 10 ayat 1 sampai dengan 7. Marilah kita merenungkan sabda Tuhan untuk bekal seluruh perjalanan hidup kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, sabdamu penuh daya membuka harapan dan penyembuhan bagi mereka yang mengimaninya. Kami mohon, buatlah subur dalam diri kami bagaikan padi di tanah yang menjadi rezeki bagi orang banyak. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 10 ayat 1 sampai dengan 7. Pada suatu hari, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit serta kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadius, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, dalam bacaan Injil kita mendengarkan bagaimana kisah tentang Yesus memanggil para rasul, para muridnya untuk terlibat di dalam mewartakan kerajaan Allah yang sudah dekat. Dan ia diutus untuk domba-domba Israel yang hilang. Meski pertama-tama ditujukan untuk orang Israel, tetapi sejatinya adalah bagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi supaya mereka diselamatkan. Kita yang saat ini juga terlibat dalam panggilan Tuhan karena kita mendapatkan rahmat istimewa, dipanggil olehnya, pun diutus olehnya untuk mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan kerajaan Allah itu adalah Tuhan Yesus sendiri, yang adalah penyelamat, yang adalah sumber kesejahteraan, keselamatan, kebahagiaan. Semoga di dalam menjalani hidup ini kita boleh seperti para rasul yang taat setia dan selalu terlibat aktif dalam mewartakan kerajaan Allah yang sudah dekat. Dengan demikian kita boleh menjadi bagian dari orang-orang yang dicintainya, yang dikasihinya, dan diberi tugas olehnya untuk terlibat dalam warta keselamatan yang diberikannya. Semoga dalam situasi-situasi sekarang ini kita boleh untuk memiliki hati seperti hati Yesus, yang kehendaknya hanyalah agar kita semua diselamatkan, yakni ketika kita di dalam lingkungan, dalam lindungan kerajaan Allah sendiri. Dan sebagaimana sabda Yesus, kerajaan Allah sudah dekat pada kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh kita semua, hidup kita, karya-karya kita,
perjuangan kita untuk terlibat di dalam karya-karya penyelamatan Kristus, karena panggilannya yang begitu istimewa bagi kita semua agar dunia diselamatkan, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.